Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang valuta asing atau falas dari mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan memperkenalkan kelompok kami masing-masing. Saya Ilda Arianti sebagai moderator, kemudian ada Fatur Rahman sebagai pemateri 1, kemudian ada Dedi Irawan sebagai pemateri 2, kemudian ada Dea Ramadhani sebagai pemateri 3, dan Aulia Syahrinah sebagai pemateri 4. Di sini saya akan berikan kepada pemateri 1 untuk menjelaskan tentang valuta asing. Kepada pemateri 1, waktu dan tempat saya persilahkan. Valuta asing atau falas. Valuta asing itu biasa disebut dengan falas atau yang dalam bahasa asing dikenal dengan foreign exchange atau forex, merupakan mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Valuta asing akan mempunyai suatu nilai apabila valuta tersebut dapat ditukarkan dengan valuta lainnya tanpa pembatasan. Dan tempat bertemunya penawaran dan permintaan valuta asing disebut dengan bursa valuta asing atau foreign exchange market. Pada pasar falas adalah pasar yang memfasilitasi pertukaran valuta untuk mempermudah transaksi-transaksi perdagangan dan keuangan internasional. Jika diartikan secara sederhana, pasar falas adalah perdagangan mata uang atau valuta suatu negara dengan mata uang negara lain. Sedangkan tarif dari pertukaran mata uang ini disebut dengan foreign exchange rate. Di Indonesia dikenal dengan kurs valuta asing. Adapun beberapa pendapat menjelaskan bahwa semua kegiatan bisnis internasional memerlukan transfer uang dari suatu negara ke negara lain. Sebagai contoh, suatu perusahaan multinasional AS yang mendirikan pabrik di Inggris pada akhir tahun, buku selalu ingin mentransfer laba yang diperoleh dari usahanya di Inggris dalam bentuk pound sterling ke negara pusatnya di AS dalam bentuk US dollar. Maka untuk mengkonversikan mata uang pound sterling Inggris ke dalam US dollar diperlukan adanya pasar valuta asing. Terima kasih untuk pemateri 1. Berikutnya akan dijelaskan oleh pemateri 2. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mekanisme kerja pasar falas. Di bursa falas ini, orang dapat membeli ataupun menjual mata uang yang diperdagangkan. Secara objektif adalah untuk mendapatkan profit atau keuntungan dari posisi transaksi yang dilakukan. Di bursa falas ini dikenal dengan istilah lot and pip. Satu lot nilainya adalah $1.000 dan satu pip nilainya adalah $10. Sedangkan nilai dolar di bursa falas berbeda dengan nilai dolar yang kita kenal di bank-bank. Nilai dolar di bursa falas sangat bervariasi, yaitu 6.000, 8.000, dan 10.000 rupiah. Kemudian transaksi di valuta asing dapat dilakukan dengan cara dua arah dalam mengambil keuntungannya. Seorang dapat membeli dahulu atau open buy lalu ditutup dengan menjual atau sell ataupun juga sebaliknya. Melakukan penjualan dahulu lalu ditutup dengan membeli. Kemudian pergerakan pasar valuta asing berputar mulai dari pasar Selandia Baru, Australia yang berlangsung dari pukul 5 dan pukul 2 WIB. Terus ke pasar Asia yaitu Jepang, Singapura, dan Hong Kong yang berlangsung pukul jam 7 sampai jam 4 WIB. Di pasar Eropa yaitu Jerman dan Inggris yang berlangsung pukul 1 jam dan 10 WIB. Sampai ke pasar Amerika yang berlangsung pukul 20.30 sampai 10.30 WIB. Kemudian di sini ada pelaku pasar yang membutuhkan dalam pasar valuta asing. Di sini ada masyarakat dan perorangan. Di sini seorang perorangan yang bermain di pasar falas ada berbagai kepentingan, yaitu ada kebutuhan bisnis dan pribadinya. Kemudian di institusi. Institusi yang dimaksud di sini adalah institusi yang keuangan yang mempunyai investasi internasional. Kemudian perbankan. Bank umum melakukan transaksi jual beli valuta asing untuk berbagai keperluannya. Dengan melayani nasabah yang ingin menukarkan uangnya ke dalam bentuk mata uang lain untuk memenuhi kewajibannya dalam bentuk valuta asing. Kemudian ada bank sentral.
Di sini mereka melakukan jual beli valuta asing dalam rangka menstabilkan mata uangnya yang biasa disebut dengan kegiatan investasi. Kemudian ada spekulasi yang di sini kayak motifnya untuk mengejar keuntungan dan kayak gambling gitu. Kemudian ada pialang pasar falas. Ini yang dimaksud itu mereka itu adalah perantara yang menghubungkan antara pihak yang membutuhkan dan yang menawarkan falas. Kemudian ada pemerintah ya untuk dengan tujuan untuk membayar hutang luar negeri dan menerima pendapatan dari luar negeri yang harus ditukarkan lagi ke dalam mata uang lokal. Nah, dan juga yang paling terakhir itu ada broker. Di sini broker ini kayak maksudnya tuh kayak perusahaan yang menjadi perantara terjadinya transaksi valuta asing. Mereka tuh membantu untuk mencarikan pembeli atau penjual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri 3, waktu dan tempat saya persilahkan. Kemudian ada jenis-jenis pasar valuta asing. Yang pertama itu ada pasar spot atau pasar tunai. Yang kedua ada pasar forward. Yang ketiga ada pasar currency futures. Dan yang keempat ada pasar currency options. Kemudian ada kurs spot. Kurs spot ini adalah nilai tukar berjalan suatu valuta. Kemudian yang dimasuk pasar spot adalah pasar yang memfasilitasi transaksi nilai tukar berjalan suatu valuta, di mana komoditi atau falas dijual secara tunai dengan penyerahan segera. Disebut juga actual market atau physical market. Transaksi spot terdiri dari transaksi falas yang biasanya selesai dalam maksimal 2 hari kerja. Contohnya itu, misalnya pada tanggal 22 Desember, seorang ayah membutuhkan 10.000 US dollar untuk uang saku anaknya yang akan sekolah di luar negeri. Maka seorang ayah tersebut dapat menghubungi bank-bank devisa atau money changer untuk dapat mengetahui dan membuat kesepakatan selling price pada tanggal tersebut. Apabila telah tercapai kesepakatan selling price pada tanggal 22 Desember, maka 5.500 rupiah sama dengan 1 US dollar. Maka perhitungannya jumlah rupiah yang dibutuhkan sama dengan US dollar yang dibutuhkan kali selling price. Hasilnya 10.000 US dollar kali 5.500 rupiah, yaitu 55 juta rupiah. Maka untuk mendapatkan 10.000 US dollar diperlukan 55 juta rupiah yang harus diserahkan paling lambat tanggal 24 Desember 2004. 2 kali 24 jam atau maksimal 2 hari kerja. Transaksi forward. Transaksi forward ini merupakan transaksi falas di mana pengiriman mata uang dilakukan pada suatu tanggal tertentu di masa datang. Kurs di mana transaksi forward akan diselesaikan telah ditentukan pada saat kedua belah pihak menyetujui kontrak untuk membeli dan menjual. Waktu yang ditetapkannya dan pertukaran mata uang yang sebenarnya terjadi dapat bervariasi dari 2 minggu hingga 1 tahun. Jatuh tempo kontrak forward biasanya 1, 2, 3, atau 6 bulan. Transaksi forward biasanya terjadi bila eksportir, importir, atau pelaku ekonomi lain yang terlibat dalam pasar falas harus membayar atau menerima mata uang asing pada suatu tanggal tertentu di masa mendatang. Contohnya itu tertera pada gambar, yaitu apabila suatu perusahaan akan membutuhkan 1 juta mark Jerman 10 hari dari sekarang untuk mengimpor barang dari Jerman. Asumsikan bahwa perusahaan tersebut dapat langsung membeli mark Jerman untuk pengiriman langsung, yaitu dari pasar spot dengan kurs spot 50 dolar per mark. Berdasarkan kurs spot ini, maka perusahaan membutuhkan 500 dolar per mark kali 1 juta. Namun perusahaan belum memiliki dana saat ini juga untuk membeli mark. Perusahaan dapat menunggu 90 hari dan kemudian menukarkan US dollar dengan mark menurut kurs yang berlaku saat itu. Tapi perusahaan tidak mengetahui berapa kurs spot 90 hari dari sekarang. Jika naik 60
per mark, perusahaan akan membutuhkan $600 per mark kali 1 juta mark. Dengan dananya ini, maka perusahaan akan merugi sebesar $100. Akan lebih baik perusahaan mengunci kurs untuk 90 hari dari sekarang, di mana kurs forward 90 hari dari sekarang adalah $51 per mark. Maka perusahaan dapat melakukan perjanjian kontrak forward dengan menggunakan kurs forward 90 hari dari sekarang, sehingga dana yang dibutuhkan perusahaan sebesar $10.000 kali 1 juta mark. Maka dengan mengunci kurs, perusahaan tidak perlu khawatir dengan adanya perubahan kurs spot 90 hari ke depan. Pasar currency futures, yang mana pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak currency futures. Suatu kontrak currency futures menetapkan suatu volume standar dari suatu valuta tertentu yang akan dipertukarkan pada tanggal penyelesaian atau statement date tertentu di masa depan. Sebuah MNC atau disebut dengan multinational corporation yang ingin meng-hedge hutangnya akan membeli kontrak currency futures untuk mengunci harga suatu valuta di masa depan menurut Kuncoro. Next. Pasar currency option, yang mana pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak currency option atau kontrak currency option dapat diklarifikasikan sebagai sell atau put. Suatu currency call option menyediakan hak untuk membeli suatu valuta tertentu dengan harga tertentu, atau yang dinamakan dengan strike price atau exercise price dalam suatu periode waktu tertentu. Di sini ada pun contohnya di dalam gambar. Next. Di sini saya ingin menjelaskan juga tentang fungsi pokok pasar valuta asing, yang mana yang pertama mempermudah pertukaran valuta asing serta pemindahan dana dari satu negara ke negara lain. Proses penukaran atau pemindahan dana ini dapat dilakukan dengan sistem clearing seperti halnya yang dilakukan oleh bank-bank serta perdagangan. Yang kedua, terdapat transaksi internasional yang tidak perlu segera diselesaikan pembayaran atau penyerahan barangnya. Maka pasar valuta asing memberikan kemudahan untuk dilaksanakan perjanjian atau kontrak jual beli dengan kredit. Yang ketiga yaitu memungkinkan dilakukannya hedging. Seorang pedagang melakukan hedging apabila dia pada saat yang sama melakukan transaksi jual beli valuta asing yang berbeda untuk menghilangkan atau mengurangi resiko kerugian akibat perubahan kurs. Di bursa falas dikenal dengan lot dan pip. Satu lot nilainya adalah $1.000 dan satu pip nilainya adalah $10. Sedangkan nilai dolar di bursa falas berbeda dengan nilai dolar yang kita kenal di bank-bank. Nilai dolar di bursa falas sangat bervariasi, 6.000 atau 8.000 dan 10.000 rupiah. Transaksi dua arah. Transaksi di valuta asing dapat dilakukan dengan cara dua arah dalam mengambil keuntungannya. Seorang dapat membeli dahulu atau open buy, lalu ditutup dengan menjual sell ataupun sebaliknya. Melakukan penjual dahulu, lalu ditutup dengan membeli. Terima kasih kepada pemateri 4. Jadi di sini kesimpulan dari falas atau valuta asing ialah bahwa dengan adanya pasar valuta asing ini merupakan salah satu yang ditempuh oleh beberapa pihak antara lain, yaitu baik dari perusahaan, pemerintah, masyarakat per orang, bank umum, bank sentral, dan broker. Di sini kita dapat memberikan kontribusi yang nyata mengapa dari berbagai pihak ini melakukan hubungan kontrak kerja dengan negara-negara luar, baik melalui ekspor dan impor, misalnya perusahaan melakukan untuk meningkatkan daya saing dan menekan biaya produksi perusahaan, selalu melakukan eksplorasi terhadap berbagai sumber daya yang baru, yang lebih murah. Biasanya kita menyebut kegiatan ini dengan kegiatan impor. Sekian dari presentasi kami, saya ucapkan terima kasih. Bila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.